Suaranya kedengeran? Mantap. Ya, biar kedengeran suaranya. Oh, kita nggak ada gambarnya ya? Pak Orion yang nggak ada gambarnya. Iya, kenapa ya? Oh, ya, sorry. Jangan menangis, Pak Orion. Bercanda. Udah ya, dengerin suara saya ya? Jelas ya nggak suara saya? Jelas. Oke ya. Ya, mari hari ini kita sharing ya kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita tahu sama-sama lah ya bahwa kita ini sekarang hidup di zaman orang bilang itu era new normal gitu ya. Nah, artinya apa? Gini ya, maksud saya, kalaupun kita sudah hidup di zaman new normal ini, sebenarnya saudara-saudaraku masih sebenarnya banyak kita temui kejadian-kejadian yang sebenarnya masih banyak di dalam kehidupan kita itu masih normal gitu ya. Ya, sekarang ini kalau kita tahu sama-sama seperti sekarang itu pekerjaan juga, ya saya pikir nggak bisa normal gitu ya. Sekarang ini ya nggak bisa normal, kemudian bisnis juga masih belum normal kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya rasa kalau pekerjaan kita belum normal, bisnis kita belum normal, ya tentunya dompet kita juga ikut-ikutan nggak normal kayak gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah kita semuanya masih normal kan. Ya, yang paling Bang Yan ya masih normal ya. Tapi yang paling sedihnya di zaman new normal ini yaitu para bujangan ya. Nah, para bujangan itu saudaraku agak sulit sekarang di zaman new normal ini mencari jodoh katanya ya. Karena di mana-mana ada tulisan katanya ada jaga jarak katanya begitu ya. Jadi Bang Yan ini lagi ini ya di musim yang berat ini. Nah, saya mau kasih begini saudaraku ya, di situasi yang tidak normal ini ya seperti hari ini kita dengar di mana-mana ya bisnis lesu, pekerjaan juga sulit. Ya seperti Bang Yan lah hari ini kan pekerjaan juga masih belum kapan ya Bang ya? Masih menunggu ya. Sudah hampir anak-anak juga hari ini seperti kita tahu udah berbulan-bulan ya, udah hampir 3 bulan atau 4 bulan ya. Mereka di rumah terus gitu ya. Waduh, hidup ini seperti boring ya. Kasihan mereka juga ya, mereka mungkin sedikit stres atau gimana gitu ya. Nah, saudaraku bahwa hari ini adalah sesuatu yang sebenarnya itu bisa membuat orang itu tidak normalan ini, membuat orang sebenarnya bisa jadi stres kayak gitu ya. Bisa membuat situasi yang sulit ini orang bisa kehilangan sukacita gitu kan. Bisa orang bisa menjadi orang depresi, bisa orang menjadi itu putus asa di dalam hidup ini ya. Dan itu membuat hari ini banyak hati kita itu seperti nggak normal gitu ya. Itu bisa membuat hidup kita itu nggak normal gitu, saudaraku. Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran Tuhan, firman Tuhan, membuat supaya hati kita ini kembali supaya normal, saudaraku ya. Di tengah-tengah situasi yang tidak normal ini, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang normalnya Tuhan gitu ya. Kita mau supaya hati kita menjadi normal kembali gitu ya. Kita tidak perlu galau, kita tidak perlu takut, ya kita hanya perlu Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 40 ya. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Ya mungkin ini ayat favoritnya Pak Heru kali ya. Ya ini mungkin ayat yang sudah familiar ya, yang sudah sering kita dengar. Saya bacakan ya untuk ayat 29, 30, dan 31 ya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Nah, hari ini saudaraku, firman Tuhan, eh, kalau kita baca firman Tuhan ini, saudaraku, bahwa Tuhan mau, ya, yang Tuhan mau yang kita lihat bahwa Tuhan rindu, saudaraku, supaya kita semuanya, saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, kalau kita baca tadi, saudaraku, ya diumpamakan Tuhan itu kalau kita kuat itu diumpamakan seperti Raja Wali ya. Kita tahu Raja Wali itu ketika badai datang, dia nggak menghindar daripada badai itu ya. Tapi justru dia semakin dia menerjang badai itu, dia terbang dengan badai itu gitu ya. Dia nggak pernah kalah dengan badai itu gitu ya. Nah, begitu juga ya yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudaraku, ketika keadaannya tidak normal ini, ya itu harus sesuatu yang sebenarnya harus kita hadapi gitu ya. Life itu hidup ini harus jalan terus gitu ya. Justru di tengah-tengah yang tidak normal ini, yang Tuhan mau kita itu ya seperti Raja Wali gitu ya, nggak pernah menyerah gitu dalam hidup ini. Tapi kita jangan menghindari masalah, tapi kita harus hadapi masalah hidup kita gitu ya. Nah, tentunya saya percaya bahwa Tuhan itu adalah, nah, untuk menerjang badai itu, saudaraku, yang Tuhan mau ya dengan kekuatan Tuhan gitu ya, bukan dengan kekuatan kita tentunya, saudaraku ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah seorang yang ahli banget ya. Dia itu seorang benar-benar arsiteknya manusia itu yang handal, saya pikir ya. Ayat 29 dikatakan dia tahu caranya memberi kekuatan gitu kepada orang-orang yang lemah, saudaraku ya. Dia tahu caranya memberi semangat kepada anak-anaknya gitu. Itulah Bapak kita, itulah Tuhan kita, saudara ya. Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong kita gitu ya. Jadi saya kalau saudara kita ada satu kisah di dalam Alkitab, saudaraku, yaitu kisah tentang Naomi ya. Bagaimana ketika Naomi pulang kembali ke Yerusalem, dikatakan penduduk sana itu begitu gempar gitu ya, karena Naomi pulang, saudaraku ya. Dan dikatakan ketika Naomi berjumpa dengan orang-orang di sana, dia katakan, jangan sebut saya Naomi, dia bilang kan, sebut saya Marah, dia bilang gitu ya. Karena apa? Karena yang pahit itu sudah menimpa hidup saya gitu ya. Jangan sebut saya Naomi lagi gitu ya, sebut saya Marah gitu ya. Nah, artinya bagaimana Naomi itu udah begitu pahit banget hidupnya, saudara ya. Kita tahu sama-sama bagaimana Naomi ditinggal oleh suaminya Elimelek, udah gitu ditinggal anaknya Malion dan Kilion ya, dua anaknya ditinggal, saudara ya. Kita lihat ini satu wanita tua, kalau boleh saya sebut tua ya, mungkin udah tua kali ya, udah punya anak, udah menikah, artinya udah tua gitu ya. Itu beban hidupnya itu begitu berat, saudara ya. Hidup ini benar-benar pahit, hidup ini sepertinya Naomi bisa saja untuk memutuskan dia tidak balik ke Yerusalem, bisa saja dia memutuskan untuk hidup di dalam keputusasaan gitu kan. Nah, saya percaya bahwa sekali lagi saudaraku, kisah ini adalah kisah yang luar biasa, saya pikir ya, yang tercatat di dalam Alkitab. Artinya apa, saudaraku? Bahwa Tuhan yang kita sembah itu dialah satu seorang yang ahli di dalam menghibur, saudara ya. Bagaimana cara dia untuk menghibur Naomi ya? Akhirnya diberikanlah Ruth kepada Naomi ya. Kemudian diberikanlah Boaz untuk menghibur Naomi. Kemudian diberikanlah cucu daripada anaknya Ruth gitu. Kemudian itulah bisa menjadi sukacita bagi Naomi, saudara ya. Itu menjadi satu kekuatan yang baru bagi Naomi. Kita lihat hari ini bagaimana Tuhan kita itu sangat ahli di dalam memberi kekuatan bagi anak-anaknya, saudara ya. Jadi hari ini, saudaraku, kita mau di dalam hidup ini ya, kita mau supaya kita menjadi, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang bagaimana kita supaya kita menjadi tetap kuat di dalam Tuhan, saudara ya. Dikatakan bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu ayat 31, kita itu harus seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan, katanya begitu ya. Nah, kata-kata menanti-nantikan Tuhan ini tidak sekedar menanti-nantikan, tapi saya percaya bahwa ini harus menantikannya dengan kesungguhan hati, saudara ya. Jadi, nah sebenarnya kata menanti-nantikan saya pikir ini artinya ada begitu dalam gitu ya. Nah mungkin saya coba
memperjelas kata-kata ini ya, menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa gitu ya. Mungkin kalau saya mungkin ceritanya kalau saya ambil dari orang yang lagi kasmaran gitu ya. Biasanya kalau Pak Heru lagi kasmaran sama Bu Ika kan, kalau Bu Ika datang waktu pacaran dulu ya, dia itu begitu kuat, wah menunggu sejam 2 jam nggak datang, masih tetap menanti-nantikan gitu ya. Nah, kenapa Pak Heru pengen bisa menanti-nantikan kuat, menanti-nantikan Bu Ika datang? Kenapa saudara ya? Saya pikir Pak Heru punya satu kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Bu Ika, ya. Makanya kerinduan itulah yang mendorong Pak Heru untuk bertahan gitu ya, menunggu Bu Ika datang gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi sikap kita, saudaraku ya. Jadi kalau menanti-nantikan Tuhan itu adalah itu berbicara tentang kita itu harus punya satu hasrat, punya satu keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan gitu ya. Nah, jadi saudaraku, jadi Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang punya hasrat, punya keinginan di dalam menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan itu punya hasrat gitu ya. Dan kalau kita lihat seperti Daud ya, dikatakan dia bilang seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwaku merindukan engkau. Ya, itu adalah satu kerinduan Daud ya. Itulah begitulah keadaan kita harusnya ketika kita mencari Tuhan itu, ketika kita menanti-nantikan Tuhan itu, bagaimana dorongan yang haus, hati yang haus itulah yang mendorong kita untuk mencari Tuhan, saudara ya. Dan kalau kita nggak punya itu, saya percaya di satu titik kita akan berhenti namanya mencari Tuhan di dalam hidup kita, saudara ya. Jadi mari kita belajar, saudaraku, untuk supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru itu, kita harus menjadi orang-orang yang punya satu hasrat, satu passion yang kuat untuk bertemu, untuk mencari wajah Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Nah, tapi terus terang ya, kadang-kadang saya lihat banyak dari kita anak-anak Tuhan, saudaraku ya, mungkin termasuk saya sendiri gitu ya. Ketika kita ada masalah, baru kita datang, kita mencari Tuhan gitu ya. Ketika keadaan situasi kita membaik, kita diberkati, uang berlimpah, mungkin kita sehat, kita mungkin jarang mencari Tuhan gitu ya. Nah, ini kebanyakan kita itu kebanyakan orang seperti itu gitu ya. Kadang-kadang lupa gitu untuk mencari Tuhan gitu. Ketika susah saja baru kita datang kepada Tuhan gitu ya. Nah, artinya saudaraku, kita harus belajar hari ini dari seekor bebek ya. Saudara tahu bebek gitu ya? Puyung hai gitu ya. Bebek tahu ya? Nah, bebek itu ketika dia musim hujan, dia tetap kuek-kuek-kuek ya. Ketika dia musim panas, dia juga tetap kuek-kuek-kuek gitu. Nah, kita harus menjadi Kristen bebek ini sepertinya ya. Jadi, mari kita datang kepada Tuhan ketika musim kita nggak baik atau musim kita baik, mari kita tetap belajar untuk punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, saudara ya. Kita punya hati yang benar-benar menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Jadi saya masih ingat Pak Heru kemarin bilang ketika dia bertemu dengan saya, dia punya persepsi tentang saya gitu ya, yang dilihat. Jadi saya teringat ini akan Donald ya. Jadi waktu itu di GPD Hosana ya, saya diajak Heri kebetulan di gereja di sana. Jadi habis pulang ibadah itu, anak-anak sekolah minggu itu rame-rame ya, ngomongin Bang Donald gitu ya. Donald bebek, Donald bebek, Donald bebek gitu. Jadi itu yang saya ingat tentang Donald ya. Jadi nanti saya cerita hari-hari kemudian tentang Pak Heru ya. Jadi itu yang saya ingat tentang saudara kita Donald ya. Dan hari ini saudaraku bebeknya lagi keluyuran ya. Tapi tetap kita doakan supaya bebeknya balik ke kandang ya. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar dari meneladani Tuhan Yesus, saudaraku ya. Yesus itu adalah manusia, Allah yang menjadi manusia, dan dia pernah hidup di muka bumi ini ya, dari bayi, remaja, pemuda, sampai muda ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Yesus hidup, saudaraku ya. Kita buka di Lukas 2 ya, kita buka di Lukas 2.
Di Lukas 2 ayat yang ke-40 ya. Saya bacakan ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara ya. Firman Tuhan katakan anak itu Yesus ya. Jadi anak itu menjadi besar dan menjadi kuat. Ada kata-kata kuat ya. Dan sekali lagi bahwa Yesus itu Tuhan kita adalah pria yang kuat ternyata ya. Dia pria yang kuat saudara ya. Nah dari jawaban inilah saudaraku, saya percaya bahwa kenapa Yesus berhasil sampai di dalam hidupnya, sampai dia ke kayu salib saudaraku. Dia bisa menyelesaikan tugas Bapaknya, dia mati di kayu salib, dia menebus dosa kita. Ya, karena dia adalah pria yang kuat ternyata saudara ya. Jadi saya pikir ini harus menjadi satu prinsip di dalam hidup kita saudaraku, untuk kita supaya kita berkemenangan di dalam hidup ini, supaya kita bisa melihat janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, melakukan tugas yang Tuhan beri, melayani Tuhan, maka salah satu jalan itu kita harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam hidup ini saudaraku ya. Jadi kita lihat saudaraku bahwa anak itu bertambah besar ya, artinya proses kekuatan Tuhan itu dimulai daripada ketika dia masih anak-anak, saudaraku ya. Lihat secara dari dini Tuhan itu sudah menjadi kuat gitu ya. Dan ini adalah satu teladan yang luar biasa ya. Jadi kekuatan itu harus diajar dari sejak dini, saudaraku ya, menjadi kuat di dalam Tuhan itu harus diajar. Makanya anak-anak kita itu bersyukur ya, dari kecil sudah mengenal Tuhan, belajar sekolah minggu gitu ya. Makanya nggak heran nih, inilah generasinya Bang Yan ya, anak-anak sekolah minggu kita dulu ya, remaja dulu. Sekarang tetap melayani Tuhan ya, tetap mengasihi Tuhan gitu. Jadi sekali lagi saudaraku bahwa apa yang membuat Yesus menjadi kuat ya? Kalau kita baca di ayat-ayat pasal berikutnya ya, ketika dikatakan pada umur 12 tahun Yesus ada di bait Allah, saudaraku. Saya percaya di bait Allah Tuhan Yesus ngapain? Saya percaya nggak main game ya, pastinya ya. Tapi saya percaya bahwa dia itu menjadi kuat karena dia itu Dia itu hobinya itu belajar Taurat gitu ya, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian di rumah bapaknya, dia itu kesukaannya itu rumah bapa. Artinya dia senang bergaul dengan bapaknya, artinya dia senang berdoa di rumah bapaknya, saudaraku ya. Jadi hari ini saudaraku, kalau kita mau tanya sekarang waktu itu ya, kalau kita mau tanya hobi Tuhan Yesus itu apa gitu. Ya, hobi Tuhan Yesus itu adalah baca firman Tuhan dan tinggal di rumah bapaknya ya, berdoa gitu. Itu hobinya Tuhan Yesus. Nah, kalau ditanya anak-anak kita sekarang, apa hobinya gitu? Hobinya apa? Kira-kira main game gitu ya. Hari ini anak-anak kita itu banyak main game ya. Jadi sekali-sekali kalau ditanya ya, ada anak ya, Bang Yan gitu, Marvel, Niko, Entik, sama Butet, kalau ditanya hobinya sekarang apa gitu ya, sekali-sekali deh ganti, hobi saya baca firman Tuhan dan berdoa gitu. Nah, kalau bisa itu hobinya diganti gitu ya, sekali-sekali ya. Sebab kalau nggak diganti, saudaraku, nanti Pak Heru sebagai gembala bingung gitu ya, mendidik kalian gitu. Tanggung jawab Pak Heru semakin besar, saudaraku ya. Kasihan Pak Herunya ya. Jadi hobinya sekali-sekali diganti, saudaraku ya. Dan saya percaya, saudaraku, mungkin kita pernah mendengar lagu sekolah minggu ya. Pernah dengar lagu sekolah minggu yang begini? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau kau mau tumbuh. Nah, gitu ya. Nah, itu lagu sekolah minggu ya, bagus banget ya. Jadi, saudaraku, kalau mau tumbuh, ya suara saya terlalu bagus ya. Kalau kita mau tumbuh, saudaraku, maka kita harus baca kitab suci dan berdoa setiap hari, saudara ya. Jadi Tuhan bilang tadi, sekali lagi kalau kita lihat tadi, menanti-nantikan Tuhan itu harus punya satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan, saudara ya. Jadi anak-anak kita, ya anak-anak Buringo, anak-anak saya, anak-anak Heru, ya jangan bosan-bosan nih baca firman Tuhan gitu ya. Jangan bosan-bosan berdoa setiap hari kepada Tuhan, saudara ya. Jadi sebab itulah yang menjadi kekuatan kita gitulah. Itulah yang akan menjadi modal kalian untuk hidup itu gitu nantinya gitu ya.
Sebab saya percaya, saudaraku ya, bahwa ada satu berita yang kemarin saya dengar di TV ya. Kalau saudara dengar itu, ada berita di TV, itu ada wali kota Korea Selatan ya. Dia itu memutuskan untuk bunuh diri ya. Itu udah wali kota gitu ya. Saya lihat juga ganteng gitu ya, masih muda gitu ya. Dan dia digadang-gadang untuk menjadi presiden oleh partainya gitu ya. Jadi sangat disayangkan, saudara, ya, sedih banget, miris gitu ya. Nah, yang mau saya bilang di sini adalah ya, lihat coba kalian bayangkan bahwa sekali lagi bahwa kekuatan dia itu apa? Bahwa kedudukannya, jabatannya, keuangannya mungkin luar biasa gitu ya. Tapi itu tidak menjamin orang itu bisa kuat gitu ya. Tidak menjamin, saudaraku ya. Jadi kita lihat sekali lagi, saudaraku, benar firman Tuhan bahwa kita itu harus baca firman Tuhan, berdoa setiap hari itu, itulah menjadi kekuatan kita. Nggak ada lagi, saudaraku, kekuatan kita ya. Dan mungkin saya akan tutup ya firman Tuhan hari ini sekali lagi. Mengapa kita harus tetap menjadi kuat di dalam Tuhan, saudaraku ya? Paulus katakan apa? Hidup ini seperti perlombaan ya. Hidup ini seperti perlombaan, lari berlomba gitu ya, hidup ini ya. Kemudian yang paling tepat adalah sepertinya larinya maraton ya. Kita bukan lari jarak pendek ya. Kita ini seperti lari maraton, saudaraku. Nah, kalau kita lihat, kalau Bu Ringo kira-kira umurnya sekarang sudah 60 tahun kira-kira mungkin ya. Atau lebih, Bu. Ya, sudah 60 tahun ya. Nah, 50. Oh, 53 ya. Artinya, maaf Bu ya. Terlalu 58. Ya. 58. 58. Di bawah 60 maksud saya, Bu, tadi. Ya, artinya Bu Ringo sudah 53 tahun dia hidup di muka bumi. 58. 58. 58. Ya, 60 kurang lah ya. Ya, artinya Bu Ringo sudah 58 tahun berlomba ya, lari maraton, saudaraku ya. Coba bayangkan 58 tahun lari maraton, itu adalah waktu yang lama, saudaraku ya. Itu pasti capek dan melelahkan, saudaraku ya. Nah, kalau Pak Heru mungkin 50 tahun kurang, Bu ya. Pak ya? Pak Heru. Pak Heru udah lari maraton 50 tahun kurang, saudaraku. Nah, Balian tahun plus ya. Balian sudah 17 tahun plus. Plusnya berapa, Bang? Ya. Nah, artinya begitu ya. Hidup ini, saudara-saudaraku, hidup ini melelahkan sebenarnya. Capek dan melelahkan. Karena itulah yang Alkitab bilang, hidup ini seperti kita itu lari maraton gitu kan. Nah, saya mau katakan begini ya. Artinya, kalaupun kita lagi capek, melelahkan di dalam hidup ini, saudaraku, tapi percayalah bahwa kita itu dipanggil Tuhan itu untuk berlari ya di dalam hidup ini dan untuk menjadi menang gitu. Ya, bukan untuk menjadi kalah di dalam kehidupan ini, tapi kita harus menjadi menang di dalam hidup ini, saudara ya. Artinya kita itu harus berlari, kita harus menuntaskan lari maraton kita sampai kepada garis akhir kita gitu ya, sampai garis finish gitu. Nah, artinya kita mau, saudaraku, bahwa kalau kita kuat, saudaraku ya, kalau kita kuat kekuatan kita di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita itu akan sanggup untuk berlari, saudaraku. Sampai mungkin kita akan berlari 20, 30, 40 tahun ke depan, kita akan kuat di dalam Tuhan gitu ya. Dan saya percaya bahwa kita akan lebih daripada pemenang gitu ya. Kita akan menjadi orang-orang yang berlari dengan menang gitu. Dan saya percaya, saudaraku, kita rindu sama-sama kita berlari dan kita menjadi menang dan sampai kepada garis akhir ya. Artinya adalah iman kita itu kita akan sampai kepada garis akhir. Kita hidup dengan iman yang sampai kepada garis akhir. Kita itu kesetiaan kita itu kesetiaan yang sampai kepada garis akhir gitu ya. Dan saya percaya ketika kita sudah sampai garis akhir, sama seperti seorang pelari ya, ketika dia finish, dia akan dapatkan tepuk tangan ya, dia disorak-sorakin,
Dan pada akhirnya apa? Dia akan mendapatkan mahkota, ya. Begitu juga dalam hidup kita, saudara, ya. Kalau kita setia, kita terus pegang iman kita sampai kepada akhir. Saya percaya, saudaraku, saatnya nanti di surga, ya. Saya percaya, saya yakinin bahwa seluruh malaikat Tuhan itu akan bersorak-sorai, saudaraku, ya. Karena kita sudah mencapai garis akhir kita, saudaraku. Dan saya percaya pada akhirnya apa? Bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan satu mahkota, yaitu mahkota kehidupan bagi kita. Karena kita setia, karena kita hidup di dalam iman kita, karena kita kuat di dalam hidup ini, gitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami lemah dalam hidup kami. Ada hal-hal yang tidak kami mengerti di dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa kami butuh Tuhan. Beri hati yang mencari Tuhan di dalam hidup kami. Beri hati yang mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Beri hati yang seperti rusa yang merindukan air, Tuhan. Begitulah jiwa kami merindukan Engkau. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam rumah tangga kami. Kami butuh Tuhan dalam pekerjaan kami. Kami butuh Tuhan di dalam bisnis kami. Kami butuh Tuhan dalam melayani Tuhan di gereja Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kekuatan kami terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau Tuhan menguatkan kami. Yang lemah hari ini dikuatkan Tuhan. Beri hati yang mencari Tuhan. Hati yang rindu akan Tuhan senantiasa di dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami kuat di dalam Engkau. Tidak ada seorang pun yang lemah Tuhan. Tapi menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kita keluar dulu ya teman-teman, biar kita punya waktu untuk berdoa, karena ini sudah hampir 5 menit lagi, 40 menit. Oke? Saya tunggu lagi di room yang sama. Oke.